Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Sudah lebih dari sebulan kita beribadah secara online di rumah. Mungkin kita merasa tidak nyaman, tidak terbiasa. Semua orang mengalami hal itu. Ya, saya pun juga. Tapi mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita. Yang terpenting adalah hati kita di hadapan Tuhan ketika kita datang kepada Dia. Kita beri bersyukur bahwa kita tetap dipelihara oleh Dia, diberikan kesempatan olehnya untuk datang kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Selamat beribadah. Ibadah kita pada hari ini kita awali di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang pertama mengatakan kepada kita, "Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur." Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat baik. Dia begitu penyayang, Dia begitu pengasih. Dia Allah yang melimpah dengan kasih setia. Kita bersyukur karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini kita siapkan hati kita. Kita pujikan besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada gunanya
Dia benar. Besar kesetiaannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena kasih setianya, Dia rela mengorbankan nyawanya. Kita tidak dapat melupakan apa yang sudah Dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia menebus kehidupan kita oleh kuasa darah. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus diriku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampirimu. Mari kita katakan. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus diriku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita mengambil sikap hening sejenak. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita selama sepekan ini. Kita bawa hati kita. Jika ada sesuatu dalam perbuatan, pikiran, hati kita yang kita tahu menyakiti hati Tuhan, mari Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak untuk kita sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, membawa hati kita. Kita minta ampun kepadanya. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu bisa merenungkan sejenak dan membawa hati kita di hadapan Tuhan.
Mari sama-sama kita pujikan ref dari lagu ini. Oleh kuasa darah. Jemaat sekalian, Tuhan mau memberikan pengampunannya kepada setiap kita. Karena itu dia berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, jemaat sekalian, bagi setiap kita yang rindu diperbaharui oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa menunjukkan pengampunannya bagi setiap kami. Bahkan di dalam setiap pengampunan telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Seringkali kami membiarkan diri kami terus jatuh di dalam dosa. Sebagaimana firman-Mu mengingatkan kami, berkata kepada kami bahwa kami adalah manusia yang sulit meninggalkan manusia lama kami dan membiarkan kami terus jatuh di dalam dosa. Karena itu ya Tuhan, atas segala kejahatan kami, atas segala dosa kami, sudah seharusnya kami binasa. Tapi ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah terus memberikan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami rindu untuk kembali diperbaharui. Kami rindu untuk diampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan terus, untuk kami juga boleh memproses diri kami semakin hari semakin baik dan meninggalkan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, setiap kita yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan menuntut kita memiliki satu kehidupan yang baru yang boleh kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Dia berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Mari bersama dengan segala umat percaya di segala abad dan tempat, kita mau mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita mempersiapkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, terima kasih dalam semua kesempatan yang Kau berikan ini, di mana kami boleh tetap beribadah kepada-Mu, dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkarya tengah-tengah kami, persiapan hati pikiran kami, tolong kami ya Tuhan. Bukan hanya sekedar kami memahaminya, tapi Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 21, ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21, ayat 15 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu, ketika kita biasa masak di rumah, mungkin kita pernah melihat menu seperti ini. Pare, dikasih teri ikan asin, ya teri nasi begitu ya. Mungkin ada sedikit pedas-pedasnya begitu. Nah, ketika itu ada di depan kita, apa yang kita harapkan dari makanan ini? Rasa apa? Kita tahu pare rasanya pahit. Namanya ikan asin ya pasti asin begitu ya. Kalau yang namanya cabai ya pedas. Tidak mungkin ketika kita menghadapi masakan seperti ini, kita tiba-tiba mengharapkan kita makan es campur, atau rujak cingur mungkin, atau mungkin rasa yang lain. Itu akan membuat kita kecewa dan kita pikir itu nonsens, omong kosong. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, pernahkah kita juga merasa kecewa dengan diri kita sendiri? Khususnya dalam hubungan dengan orang lain.
Pernahkah kita mengevaluasinya, memikirkannya? Kenapa hal itu terjadi? Dan ketika mungkin kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk memperbaikinya, apa yang akan kita lakukan? Akankah kita akan berpura-pura minta maaf? Atau mungkin berlagak seperti orang hebat? Rasanya kok tambah memalukan ya, tambah konyol itu. Bapak Ibu, ketika kita boleh melihat akan hal ini, ketika kita melihat bagaimana Petrus berjumpa dengan Yesus di tepi danau itu, situasi yang kira-kira mirip yang sedang dialami oleh Petrus ketika dia sedang berhadapan dengan Yesus pada waktu itu. Di perikop sebelumnya, Yesus mengajak mereka makan pagi, sarapan bersama. Berdiam diri, rasanya saya tidak bisa bayangkan pada sarapan itu ngomong apa mereka ya. Tidak dicatat memang percakapan itu. Tapi kira-kira apa yang dipikirkan oleh Petrus pada waktu itu? Petrus tahu bahwa Yesus tahu akan penyangkalan yang Petrus lakukan. Dalam Lukas pasal 22 dicatat, Yesus memandang Petrus persis ketika dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Persis, ayam berkokok, Yesus memandang dia. Waduh, Petrus akan jadi apa ya? Apa yang dia pikirkan? Sebelumnya Yesus sudah kasih tahu pada Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus tahu, seolah-olah dia berlagak, enggak mungkin. Sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku akan mati bersama dengan engkau. Tapi hal itu dikatakan dalam kesombongannya, dan itu bukan dirinya sendiri. Belum lagi dia tahu sebenarnya dalam situasi itu, dia tidak sedang memikirkan Yesus. Dia bersama dengan rekan-rekan murid yang lain pergi mencari ikan lagi. Pekerjaan mereka yang lama, kehidupan mereka yang lama. Padahal Petrus sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Di pasal sebelumnya atau di cerita sebelumnya dikatakan bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid tanpa Thomas dan kemudian dengan Thomas. Petrus ada di situ. Dia sudah melihat Yesus bangkit. Tapi dia tidak menantikan Yesus. Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan, rasanya ada yang masih belum beres dalam diri Petrus tentang hal ini. Dia masih kecewa mungkin dengan dirinya. Dia mungkin masih bingung dengan apa yang terjadi. Dia membayangkan Yesus datang sebagai pembebas, sebagai superhero yang sangat diharapkan. Tapi kenyataannya Yesus harus mati, menderita seperti itu, begitu memalukan. Tapi sekarang bangkit. Status dia, diri Petrus sebagai murid Yesus, ini mau diapakan? Itu tidak bisa lepas. Orang-orang tahu siapa dia. Lalu bagaimana? Dalam kondisi inilah Petrus tampak dalam keasliannya. Tidak pura-pura, dan ini di hadapan Tuhan. Dan mungkin gambaran ini juga membayangkan atau menggambarkan kondisi murid yang lain. Tapi justru inilah kalau kita perhatikan jemaat dikasihi oleh Tuhan, apa yang Allah inginkan sebenarnya. Dia ingin kita tidak pura-pura di hadapannya. Otentik atau asli di hadapannya. Dan melalui cara ini, dia sedang memulihkan Petrus dalam keotentikannya. Ketika Petrus tadi menjawab dalam 3 kali pertanyaan itu ya, Yesus bertanya 3 kali, dia jawab 3 kali dalam ayat 15-17. Selalu diungkapkan satu frase, dikatakan, benar Tuhan, Engkau tahu. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan satu jawaban yang sangat original, yang sangat otentik, asli. Terjadi sebuah perubahan dalam diri Petrus. Tadi kita sudah mendengar bagaimana dulu dia begitu sombongnya dan dia sebenarnya tidak otentik. Tapi dalam peristiwa ini, dia begitu tunduk seutuhnya kepada Yesus dan dia katakan, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan dari diri Petrus. Yesus tahu persis kondisi Petrus seutuhnya dan dia sedang memulihkan Petrus. Allah memanggil diri Petrus dan para murid yang lain
untuk menjadi penjala manusia. Ini tidak berubah. Ini seolah-olah mereka sedang diarahkan kembali kepada jalur yang awal itu. Mereka dipanggil untuk menggembalakan dan memeliharakan umat Allah. 3 kali pertanyaan jawab selalu kemudian diakhiri oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mencoba mencari sebuah batu permata atau batu yang berharga? Tidak mudah. Karena apa? Langkah awal yang harus dipastikan adalah ketika seseorang mengira dia menemukan sebuah batu yang berharga, itu tidak segampang itu kemudian mengatakan, oh ini tak jual mahal. Ups, tunggu dulu. Itu harus dipastikan bahkan oleh sebuah lembaga resmi di dunia untuk mengatakan, oh ya betul, ini batu permata memang, batu yang memang mahal. Itu ada lisensinya. Tidak sembarangan ada orang yang ngaku pokoknya gini gitu selesai beres ini mahal. No, tidak segampang itu. Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan, ini baru langkah awal. Menentukan keaslian batu permata tersebut. Demikian juga ketika tadi kita melihat bagaimana Yesus sedang berkarya di dalam diri Petrus. Ini baru awal dari sebuah proses ke depan. Tuhan sedang membentuk dia, dan Tuhan pun sedang membentuk kita. Kita diberikan hati yang baru, seperti tercantum dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-11. Kita diberikan hati yang sungguh rindu dan mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tahu, hidup dalam dunia sebagai anak Tuhan tidak mudah. Godaan dosa itu begitu luar biasa menarik. Disinilah kita sangat memahami dan kita sangat perlu akan pertolongan dan pimpinan Allah. Kasih kepada Allah di sini sangat-sangat penting. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bertahan di dalam kasih kepada Allah ini? Kita sering mengalami bahwa kita ternyata lebih mudah menyangkali Allah seperti Petrus. Yang pertama mungkin harus kita pikirkan adalah, janganlah pernah kita lupakan akan karya penebusan Allah bagi kita melalui Kristus. Dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Yesus secara pribadi datang kepada Petrus dan mengajak dia bicara secara pribadi. Meskipun itu dilihat oleh murid-murid yang lain. Tapi Yesus datang secara pribadi kepada Petrus dan dia menanyakan hal itu juga secara pribadi. Allah berkarya dalam diri kita pun secara pribadi. Mari kita melihat pengorbanan dan pengampunan yang diberikan oleh Kristus kepada kita juga secara pribadi. Kita dipanggil untuk mengikut Dia. Inilah prinsip iman kita. Bahwa kita diselamatkan bukan karena kita ikut orang lain, tetapi karena hubungan kita secara pribadi kepada Allah. Ini yang harus selalu kita ingat. Dan ini adalah awal dari sebuah proses yang masih panjang. Ingat bahwa Allah belum selesai. Dia baru memulai karyanya dalam kehidupan kita. Dia ingin bahwa kita boleh memuliakan Dia dalam kehidupan kita di dunia ini. Caranya bagaimana? Jauhi dosa. Jangan turuti keinginan daging kita. Kita diingatkan melalui peristiwa ini bagaimana Yesus secara pribadi datang kepada Petrus dan Dia memberikan kesempatan kepada kita. Yesus datang, dicatat dalam perikop sebelumnya dikatakan bahwa Dia datang di tepi danau Tiberias ini, Dia menyediakan sarapan. Coba kita perhatikan. Ketika hal ini terjadi, murid-murid sedang pergi mencari ikan. Sehari semalam-malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus datang memberikan petunjuk, dapat ikan begitu banyak. Ternyata hal semacam ini dulu sangat mirip pernah terjadi, yaitu di awal ketika mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Itu tercatat dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ke-11. Maka tidak heran ketika murid-murid itu mendengar petunjuk itu dan dilakukan, langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Mereka ingat, wih, itu Tuhan. Itu Tuhan. Mereka langsung tahu
Makanya ketika mereka sampai di darat, mereka tidak berani ngomong. Mereka tahu ini adalah Yesus. Langsung mereka kenali itu. Yesus menyediakan sarapan bagi mereka. Ini bukan basa-basi Bapak Ibu ya, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Ini Tuhan tidak pura-pura baik. Tapi memang sungguh-sungguh dia melakukan itu karena dia tahu apa yang diperlukan oleh para murid itu. Mereka berjuang keras dalam kondisi mereka mungkin tadi saya katakan kecewa, marah, malu, dan sebagainya. Bercampur aduk jadi satu. Lapar lagi, mereka perlu. Ini yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan saya membayangkan, undangan sarapan ini sangat-sangat berarti bagi para murid. Karena apa? Ini adalah merupakan sebuah undangan, sebuah bentuk penerimaan kembali bagi para murid yang dulu mungkin pernah mengecewakan Yesus. Mereka diundang datang kembali kepadanya. Bapak Ibu, ketika kita boleh melihat akan hal ini, Yesus sedang melanjutkan karyanya. Ketika dia berbincang dengan Petrus, dia ingin menyatakan kepada Petrus, ingat, aku belum selesai dengan kamu. Aku belum selesai dengan kamu. Allah akan terus berkarya dalam keotentikan kita. Dulu Petrus pernah sombong, kita tahu cerita itu. Ya, kelihatannya dia mau membela Yesus mati-matian sampai mati pun rela. Tapi ternyata malah menyangkal Yesus. Tapi di akhir hidupnya, dalam catatan sejarah, kita juga mendengar bagaimana Petrus sebenarnya begitu tergoda untuk meninggalkan kota Roma pada waktu itu. Tapi kemudian dia mendengar suara Tuhan dan dia kembali. Dan akhirnya kita juga tahu dia rela mati untuk Tuhan. Persis atau mirip dengan Yesus di atas kayu salib. Cuma kita mendengar catatan sejarah bahwa dia minta, jangan seperti Tuhanku, tapi tolong dibalik, kepalanya di bawah. Petrus yang dulu dan sekarang sangat berbeda. Dulu dia begitu rapuh, dia hanya memikirkan diri sendiri. Tapi sekarang, setelah dia dipulihkan oleh Kristus secara pribadi, dia menjadi murid Tuhan yang begitu tangguh. Kita kembali melihat pada proses pembuatan batu permata tadi. Ketika batu permata yang asli, yang sudah otentik itu ditemukan, sudah dapat lisensi, dia akan diolah lebih lanjut. Jadi apa? Mau dibuat jadi cincin, jadi kalung, mau jadi mahkota. Tapi sebenarnya tujuannya tidak berhenti hanya sampai di situ. Ketika kita melihat seseorang, mungkin raja atau ratu, dia memakai mahkota itu. Kita fokusnya bukan lagi melihat mahkota itu, tapi dia melihat siapa yang pakai mahkota itu. Kemuliaan dari batu-batu permata yang berharga itu menunjang dan menunjukkan siapa yang pakai inilah yang mendapatkan kemuliaan itu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita secara pribadi menjadi anak-anaknya. Dia masih terus berproses dengan diri kita. Dia sedang membentuk kita dalam semua segi kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan, memang tidak semua di antara kita dipanggil sama, dalam arti tidak semua dipanggil misalnya menjadi pengkhotbah, tidak semua dipanggil menjadi pengusaha, dan sebagainya. Tapi coba kita lihat dalam salah satu peran khusus yang mungkin kita bisa lakukan. Hari ini kita merayakan sebenarnya Hari Pendidikan Aletheia dari Sekolah Kristen Aletheia. Kita tahu SKA ini adalah milik GKT, milik kita. Pada hari ini khusus kita akan merenungkan tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di Indonesia kalau kita perhatikan masih belum banyak fasilitas atau pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Seringkali mereka masih belum layak atau bahkan ditolak, dicap aneh oleh keluarganya sendiri. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi pada diri anak kita. Apa yang kita rasakan sebagai orang tua? Mari kita coba dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memang bukan tenaga ahli yang bisa menangani hal ini. Apa yang kita bisa lakukan terus kemudian untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Yang pertama, mari kita doakan untuk mereka. Paling tidak kita doakan. Supaya apa?
Mereka dapat menerima pendidikan yang tepat dalam kondisi mereka yang punya kebutuhan khusus ini. Yang kedua, bukan hanya bagi anak itu, kita doakan juga bagi orang tua mereka, supaya mereka boleh mendapat kekuatan dan hikmat. Bagaimana mereka bisa merawat, mereka boleh mendidik anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus ini dalam kasih. Kita mungkin tidak memiliki anak seperti itu, sehingga kita tidak bisa merasakan. Tapi coba kita bayangkan, ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita juga bisa doakan untuk Sekolah Kristen Aletheia ke depan. Supaya mereka pun dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, mereka boleh diperlengkapi dengan fasilitas untuk boleh mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Dengan berdoa untuk mereka, atau bahkan mungkin berdonasi untuk mereka, maksudnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, kita sudah menunjukkan kasih dan perhatian kita kepada mereka secara nyata. Bukan hanya untuk anak-anak ini, tapi kalau kita perhatikan di sekeliling kita dalam kondisi saat ini, mari kita membuka mata kita, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Sekitar kita banyak orang-orang yang memerlukan bantuan. Bahkan ada di antara mereka yang tidak tahu besok ini mau makan apa. Kerjaannya sehari demi sehari dapat penghasilan hari ini untuk makan besok. Hari seperti ini banyak semua yang terbatas, ada banyak yang kehilangan pekerjaan mereka, lalu besok mau makan apa? Disinilah kita bisa paling tidak satu berdoa, yang kedua kita bisa berdonasi. Makanya gereja kita juga membuka kesempatan melalui dompet corona. Jemaat kasih Tuhan bisa memberikan sumbangan di sana bagi yang mampu tentunya. Silakan bisa memberikannya ke sana dengan satu harapan, bahwa kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Ketika kita melakukan kehendak Allah ini, kita akan semakin belajar peka dan bersandar akan pimpinannya. Ini sebuah proses Bapak Ibu, bukan langsung jadi. Dan seringkali mungkin kita akan mengalami hambatan, kesulitan, dan disitulah kita akan mengalami pertumbuhan. Kasih Allah yang begitu otentik, yang dinyatakan melalui Yesus, memberikan kesempatan yang baru kepada Petrus dan para murid yang lain, untuk mereka bisa kembali kepada panggilan mereka yang semula, untuk menggembalakan dan memelihara umat Tuhan. Panggilan Allah ini tidak berubah, tidak pernah berubah. Demikian pula dalam hidup kita dalam dunia ini. Allah ingin kita ini otentik di hadapannya. Tidak usah pura-pura. Dan Dia ingin supaya kita terus berserah kepada pimpinan dan karyanya dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu, di akhir dari semua teks itu, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Kita rindu bahwa hidup kita sungguh boleh selalu sesuai dengan panggilannya bagi kita, demi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau yang sangat mengenal kami. Engkau yang tidak pernah berpura-pura mengasihi kami, tetapi Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau sudah mengorbankan putramu yang tunggal bagi kami, yang telah mati dan bahkan bangkit bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu yang begitu luar biasa, yang kembali memanggil kami untuk datang kepadamu. Sekalipun kami pernah mengecewakan Engkau, pernah memusuhi Engkau. Tuhan, terima kasih. Panggilan-Mu atas kami, kasih-Mu atas kami tidak pernah berubah. Bapa, Engkau yang terus campur tangan menolong kami, membentuk kami dalam semua segi kehidupan kami. Mampukan kami menjadi sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang otentik ya Tuhan. Untuk kami sungguh boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk mencukupkan dalam segala kebutuhan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami boleh serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau yang terus berkarya dan menolong memimpin kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan, dan untuk informasi mengenai persembahan dapat Bapak Ibu lihat sesuai dengan apa yang sudah tertera di layar. Kita pujikan Sudahkah yang terbaik Ku berikan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk beberapa pokok doa. Saya akan memimpinnya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami boleh tetap datang kepadamu di tengah segala keterbatasan kami ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, khususnya juga ketika kami boleh memberikan persembahan ini kepadamu. Tuhan, kami mohon Kau yang berkenan memberkati dan bahkan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk situasi saat ini yang sedang dialami, bukan hanya oleh kami, tapi bahkan oleh seluruh dunia ini. Bapa, kami mohon campur tangan dan kemurahan-Mu, bahwa Engkau sungguh menolong, Engkau memimpin, Engkau menyertai dalam semua situasi ini. Kami mohon Tuhan Kau memberikan kekuatan dan hikmat-Mu, khususnya kepada pemerintah negara kami, bagaimana Tuhan mereka boleh mengendalikan, membuat kebijaksanaan, memikirkan yang terbaik dalam semua situasi ini. Tuhan berkati untuk banyak sekali anak-anak-Mu, mereka juga terkena secara langsung, baik pengusaha, baik karyawan, mereka yang bekerja secara hari-harian. Tuhan Kau yang pimpin dan Kau yang sertai, cukupkan dalam semua yang mereka perlukan. Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan pada hari ini untuk SKA secara khusus, dengan campur tangan Kau yang memberkati, Kau yang menyertai mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, SKA boleh Kau terus berkati dalam segala perkembangan yang ada. Dan biarlah Tuhan Kau yang terus juga berkenan berkarya melalui SKA ini. Pimpin dan serta ya Tuhan, dalam banyak hal yang Kau percayakan untuk mereka boleh lakukan. Khususnya Tuhan dalam satu bidang yang khusus ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Kau yang pimpin, Kau yang sertai, Kau yang mampukan. Bukakan jalan ya Tuhan, supaya kami pun boleh menjadi berkat yang besar bagi golongan ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya ini, dan kami boleh menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau yang terus berkarya dan kami percaya Engkau yang akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang indah dan sempurna itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Dan setelah doksologi kita akan mengaminkannya bersama-sama setelah menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dalam menjalani kehidupanmu yang otentik di hadapan Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi Dia, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.